ya, kami terkejut dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut klien kami, terdakwa Sutanto itu 2 tahun penjara dengan subsidi 10 juta dengan ganti kurungan 3 bulan. Gitu. Tapi yang menjadi menarik dalam perkara ini adalah perkara ini kan digadang-gadangkan sebagai suatu perkara obstruction of justice ya. Namun dalam tuntutan jaksa, jaksa itu hanya menuntut dengan meletakkan pasal tunggal, yaitu pasal 33 Undang-Undang ITE. Sehingga kesimpulannya, kami yakin bahwa jaksa tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi obstruction of justice atau perkara perintangan penyidikan di dalam persidangan. Oke, meskipun dalam pertimbangan tuntutannya dijelaskan bahwa menguasai decoder CCTV dan sebagainya, tapi menurut Anda itu tidak terbukti dalam persidangan? Untuk pasal obstruction of justice-nya ya, karena kan pasal obstruction of justice itu sendiri itu diletakkan di pasal 233 dan pasal 221. Tapi tuntutan terhadap terdakwa Cukutranto atau klien kami ini dikenakan tunggal, iya pasal 33 Undang-Undang ITE. Nah, kenapa menjadi menarik pasal 33 Undang-Undang ITE? Yang menurut kami ini makin membuktikan bahwa klien kami ini menjadi tidak terbukti. Karena kenapa? Karena pasal 33 Undang-Undang ITE, baik dalam pemeriksaan ahli-ahli di dalam persidangan telah menyatakan pasal Undang-Undang pasal 33 Undang-Undang ITE ini ditujukan terhadap suatu perbuatan yang mengganggu sistem informasi yang ada di dalam ruang cyber, di dalam dunia maya. Kalau dihubungkan dengan fakta persidangan, terdakwa Cukutranto itu hanya memindahkan DVR CCTV, dan itu pun dipindahkan, diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Artinya, tindakan fisik tersebut bukanlah tindakan di dalam dunia maya yang menjadi ketentuan di dalam pasal 33 Undang-Undang ITE. Kalau Mas Heri melihatnya apakah ini jadi celah dalam tuntutan jaksa? Iya, masing-masing boleh punya keyakinan ya Mbak, itu nggak salah lah. Apalagi kalau kita lihat dari perspektifnya pembela, tentunya pasti akan berseberangan dengan jaksa, itu hal yang biasa menurut saya. Cuman kalau kita kembali ke pasal tadi ya, ini bicara tentang misalnya setiap orang dengan sengaja tanpa hak melawan hukum melakukan tindakan apapun ya yang berakibat terganggunya sistem elektronik. Nah, dalam penjelasan ini ya, namanya elektronik itu biasanya memang berbasis di dunia maya, Mbak. Jadi jelas itu adalah kaitannya dalam konteks kejahatan mayantara atau cybercrime misalnya. Tapi dalam perspektif yang dimaksudkan di sini adalah kan bahwa ada bukti yang digunakan misalnya dalam rangkaian penyidikan untuk membuktikan satu tindak pidana kan. Nah, kemudian ada orang yang seharusnya bukan pekerjaannya dia, atas inisiatifnya bahkan melakukan tindakan itu. Kalau kita nggak salah kan itu bagian dari rangkaian yang ingin dibuktikan jaksa penuntut umum ya. Jadi dalam konteks tadi, nah ini yang kita pahami bahwa dalam hal ini kan ada yang bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk kemudian membuat terang benderangnya satu perkara pidana. Nah ini yang kemudian harusnya apakah itu jadi bagian kerjaannya dia atau tidak, itu juga pertanyaan hakim kan. Sebenarnya tugas kamu atau kamu yang punya inisiatif atau siapa yang menyuruh kamu. Karena kan jawabannya inisiatif sendiri. Dengan inisiatif itu apa maksudnya? Nah, ini yang dikejar oleh majelis hakim untuk membuktikan bahwa dengan hilangnya barang bukti tersebut atau kemudian tidak bisa digunakan dari awal di proses penyidikan, ini kan juga yang masuk dalam perkaranya Joshua kan. Jadi kita nggak bisa lepaskan kasus ini dengan kasus sebelumnya juga. Kalau dari Bung Daniel terakhir, dari pledoi nanti, jelang pledoi nanti apa saja yang disiapkan untuk membantah tuntutan dari jaksa penuntut umum yang disampaikan hari ini? Ya tentunya kami tidak akan mempersiapkan suatu hal yang luar biasa gitu ya, karena kami hanya menyajikan fakta-fakta persidangan aja. Karena fakta-fakta persidangan dari fakta-fakta persidangan menurut kami itu telah membuktikan bahwa terdakwa Cukutranto itu bukanlah terpidana dalam perkara ini. Karena kenapa? Kalau kita ingat lagi tadi dibahas mengenai DVR CCTV, ini yang perlu dipahami ya, DVR CCTV dalam perkara ini adalah yang merekam kegiatan di luar, bukan merekam kegiatan tembak-menembak peristiwa pidananya. Sehingga apa relevansinya menjadi bukti? Dan pada saat itu juga DVR CCTV itu juga belum barang bukti. Nah, sehingga jadi tidak relevan lah kalau misalkan terdakwa Cukutranto itu ditarik-tarik menjadi terpidana, karena hakikatnya hukum pidana itu kan kita harus hati-hati ya. Pidana itu merupakan adalah suatu pemberian hukuman yang tajam dan kejam dan memberikan nestapa, dan makanya menurut kami hal itulah yang menjadi pertimbangan kami, seharusnya terdakwa Cukutranto itu haruslah dibebaskan.
Baik, dan ini nanti yang akan dituliskan dalam nota pembelaan atau pledoi yang jadi gilirannya Cuk Putranto, terdakwa, dan penasihat hukum terdakwa. Terima kasih penasihat hukum Cuk Putranto Daniel Pardede. Terima kasih Bung Heri Firmansyah, pakar hukum pidana, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Ya, sama Mbak. Berikutnya saudara.